Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Yang Wenzhao membawa Long Haoshen berjalan ke samping, membungkuk sedikit, sebelum melakukan penghormatan yang diarahkan ke Long Haoshen. Long Haoshen memiringkan tubuhnya, buru-buru pergi ke samping. Saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Wenzhao tersenyum pahit sebelum mengatakan kepadanya, ada sesuatu yang harus saya mohon dari Anda, bahwa saya benar-benar ingin Anda berjanji kepada saya. Long Haoshen mulai, hal apa? Yang Wenzhao berkata dengan suara rendah, aku mohon padamu, adik laki-laki Long, bantu aku menjaga Yinger. Long Haoshen menatapnya, agak bingung, dan berkata, untuk pilihan Anda sebelumnya, Saudara Yang, Anda tampaknya telah memilih Yinger, meskipun dia tidak setuju. Sebenarnya, saya tidak perlu Saudara Yang untuk memohon kepada saya, karena saya akan melindunginya dengan baik bahkan tanpa Anda melakukannya. Bagaimanapun, kami adalah anggota dari pasukan yang sama. Yang Wenzhao sedikit ragu-ragu sebentar, sebelum mengungkapkan, sebenarnya, aku harus memberitahumu, adik laki-laki Long, Yinger adalah tunanganku. Sejak kecil, keluarga kami menetapkan kami untuk menikah. Hanya saja, gadis itu agak memberontak, tidak mau menerima pengaturan keluarga kita, sehingga situasi seperti itu terjadi, seperti yang Anda lihat. Tidak peduli apa yang mungkin dikatakan, saya tunangannya, tapi dia bahkan tidak dalam tim saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah memohon kepada adik laki-laki Long untuk merawatnya dengan baik dan menjaganya. Untuk ini, saya bersedia memberikan sepertiga dari poin kontribusi saya kepada adik laki-laki Long, bagaimana dengan itu? Penampilan Long Haoshen berubah, dan suaranya menjadi lebih teredam. Kakak Yang, sudah kukatakan padamu. Yinger adalah anggota tim saya, jadi saya pasti akan melindunginya dengan baik. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi Anda? Baiklah, kurasa kita sudah selesai berbicara kalau begitu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kemudian pergi. Dari tindakan bujukan Yang Wenzhao ke arahnya, dapat dilihat bahwa Long Haoshen hanya merasa seolah-olah dia telah dihina. Melihat sosoknya yang pergi, Yang Wenzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya sendiri. Benar-benar bingung dan khawatir, aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, Long Haoshen menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Yang Wenzhao, mengatakan kepadanya, saya akan melindungi setiap anggota tim saya dengan benar, dan tidak membiarkan mereka menderita bahaya apapun. Yang Wenzhao mengangguk, adik Long, tentang apa yang saya katakan barusan, saya minta maaf. Long Haoshen melambaikan tangannya, kembali ke sisi rekan-rekannya tanpa henti. Pada saat ini, Han Qian, kepala Saint Knight dari Knight Alliance, sedang membimbing 10 orang di atas 40 tahun, berpakaian putih, memasuki stadion. Melihatnya, semua anggota Demon Hun Squad bergegas untuk tenang. Setelah memasuki stadion, Han Qian menghentikan langkahnya, dan 10 orang yang mengesankan ini berdiri berjajar di belakangnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan secara resmi menjadi anggota pasukan perburuan iblis tingkat prajurit. Dan tentu saja, Anda seharusnya sudah melihat manfaat apa yang bisa diberikan oleh poin kontribusi kepada Anda. Ini adalah salah satu alasan lain mengapa pasukan perburuan iblis sangat penting bagi pembangkit tenaga listrik. Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian semua pasti sudah menebaknya. Benar sekali. Yang akan datang selanjutnya adalah kompetisi tim perburuan iblis pendatang baru. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan tetap menjadi hal yang diabaikan. Dan dari tim yang luar biasa, keajaiban bisa muncul. Kompetisi tim tidak akan mengharuskan Anda untuk menghadapi lawan Anda dalam pertandingan tatap muka kali ini, yang hanya akan membuang-buang waktu. Segera, Anda akan meninggalkan kota suci dan berangkat ke daerah perbatasan demi menghabiskan 3 bulan pertama karir militer Anda. Di sana, Anda harus menghadapi keganasan iblis secara langsung, dan juga memiliki peluang pertama untuk mendapatkan poin kontribusi. 3 bulan kemudian, tim dengan jumlah poin kontribusi tertinggi akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi ini, dan seterusnya. Hanya 3 tim teratas yang akan menerima hadiah. Tim pertama akan mendapatkan 1000 poin kontribusi,
yang kedua 500, dan yang ketiga 300. Dan ini berlaku untuk setiap anggota regu. Bahkan Long Hao Shen, juara kompetisi individu, hanya mendapat hadiah 100 poin kontribusi. Baru saja, Han Qian berbicara tentang hadiah individu 1000 poin kontribusi. Itu menyiratkan bahwa sebuah tim akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan dengan cepat ke kelas umum. Seketika, semua mata hanya bisa menyala sebagai reaksi. Di medan perang, pentingnya kekuatan individu berkurang dengan selisih yang lebar. Kekuatan sebuah tim tidak sesederhana jumlah kekuatan masing-masing anggota. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan posisi akhir juara. Han Qian melanjutkan, di belakangku ada 10 ksatria penjaga, mereka akan menjadi pemimpin Anda. Mereka semua adalah pahlawan yang bertarung melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Di medan perang, Anda akan banyak belajar dari mereka. Pemimpin, tunjukkan dirimu. Aliansi Kuil juga telah memberikan banyak pemikiran dan menentukan bahwa tempat yang paling pas bagi sebuah tim untuk berkembang pesat sambil membangun pemahaman diam-diam satu sama lain adalah di medan perang. Dengan cara itu, mereka akan dihadapkan pada situasi hidup atau mati setiap saat, yang jelas merupakan cara yang paling Dan demi keselamatan anak-anak ini, aliansi mengirim 10 ksatria penjaga ini. Misi mereka tidak hanya untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, tetapi juga untuk memastikan pelatihan yang memadai dari inti tim, ksatrianya, pada saat yang sama. Untuk sebuah tim, ksatria, yang bertanggung jawab untuk menyatukan, membela, dan memimpin tim, terikat untuk selamanya menjadi anggota terpenting darinya. Masing-masing dari 10 ksatria penjaga berjalan ke arah yang berbeda, tiba di depan setiap pasukan perburuan iblis yang baru. Di sisi Long Hao Shen adalah seorang pria kekar dengan membangun agak dekat dengan Sima Xian. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya penuh luka dan lukanya tampak sangat serius, bekas luka besar menutupi kedua sisi lehernya dan dia memiliki bekas luka melingkar berdiameter 6 cm di wajahnya. Tiba di depan semua orang, Gao Yingji mengepalkan tangan kanannya, meletakkannya di depan dada kirinya dan menyatakan dengan suara berat, "Halo, nama saya Gao Yingji. Mulai hari ini dan seterusnya, dan selama 3 bulan, saya akan menjadi pemimpin Anda. Saya tidak akan bertanggung jawab untuk memerintahkan Anda dalam pertempuran, tetapi saya akan memiliki wewenang untuk menentang keputusan strategis Anda kapan saja. Misi saya adalah untuk memastikan bahwa, 3 bulan kemudian, Anda akan dapat berangkat ke medan perang. Hitung mundur 3 bulan sebelum Anda mencapai medan perang telah dimulai. Sebelum kita berangkat, saya perlu menguji kekuatan Anda terlebih dahulu." Chen Yinger bertanya dengan wajah bayi yang penasaran, "Pemimpin, apa maksudmu dengan itu?" Gao Yingji meliriknya, "Pertempuran akan selalu menjadi cara terbaik untuk menguji kekuatan seseorang. Tim Anda baru saja terbentuk, jadi saya khawatir Anda belum pernah bertarung bersama sebelumnya. Karena itu, biarkan aku menjadi lawan pertama yang akan kamu tantang." Mendengar kata-kata ini, yang pertama menunjukkan reaksi adalah Sima Xian dan Wang Yuanyuan. Mereka yang paling cemas untuk pertempuran, jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh sebagai pejuang perisai dan pelatihan imam sebagai pejuang yang kuat. Wang Yuanyuan bertanya, "Pemimpin, di langkah mana Anda?" Gao Yingji berkata dengan acuh tak acuh, "Aku adalah ksatria kuil dari langkah ke-7. Meskipun demikian, selama pertarungan melawanmu ini, aku tidak akan menggunakan kemampuan terbang atau memanggil tungganganku." Wang Yuanyuan dengan penuh semangat bertanya, "Kalau begitu, jika kami berhasil mengalahkanmu, apakah kami akan mendapatkan sesuatu seperti beberapa poin kontribusi?" Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa, seperti yang dikatakan Gao Yingji, tim mereka baru dibentuk, jadi dia harus banyak mengamati rekan-rekannya sendiri, untuk membiasakan dengan karakteristik setiap orang. Sekarang, dia baru saja menemukan salah satu fitur Wang Yuanyuan, materialistis. Menang. Gao Yingji mengungkapkan senyum di wajahnya yang tegas, "Saya tidak dapat memberi Anda poin kontribusi secara langsung, tetapi jika Anda menang, saya akan menjadi bagian dari tim Anda,
bertindak sementara sebagai ksatria penjaga di antara barisan Anda, mendengarkan dan mematuhi perintah kapten Anda. Perintah. Di medan perang, semua poin kontribusi yang akan saya dapatkan akan dibagi secara adil di antara anggota tim Anda. Itu kesepakatan. Kali ini, Long Hao Shen adalah orang yang berbicara, langsung memberikan persetujuannya. Pemimpin memiliki misi untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, jadi dia secara alami tidak dapat bertindak langsung untuk melawan iblis. Hanya pada saat-saat darurat yang ekstrim dia bertindak secara langsung. Bagaimanapun, itu adalah ksatria kuil dari langkah ketujuh. Jika mereka sementara dapat melibatkan dia sebagai bagian dari tim mereka, kemampuan mereka untuk membunuh setan, tidak peduli kekuatan atau kuantitas mereka, akan mengalami lompatan kualitatif. Dalam skenario itu, skuad mana yang mungkin bisa memperebutkan posisi terakhir nomor satu dengan mereka? Meskipun bagi mereka, menantang pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh akan sangat sulit, Gao Yingji, pada akhirnya, adalah ksatria penjaga, bukan ksatria pembalasan. Lebih lanjut menambahkan bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya, dan bahwa pihak lain akan bertindak sejauh tidak memanggil tunggangannya. Siapa yang akan menolak untuk mencoba kesempatan yang begitu besar? Melihat para pemuda ini sangat ingin mencobanya, Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya menggelikan, anak-anak ini. Mungkinkah mereka benar-benar percaya menantang seseorang di atas langkah kultivasi mereka akan sangat mudah? Selanjutnya, itu dua langkah di atas. Sebenarnya, ksatria kuil dari langkah ketujuh telah menembus ambang tingkat energi spiritual ke 10.000. Lebih penting lagi, dia bukan hanya ksatria kuil peringkat pertama. Kapten pasukan perburuan iblis lainnya pergi, dan hal yang sama terjadi pada Han Qian. Sementara itu, di kuil ksatria, mereka adalah satu-satunya pasukan pemburu iblis yang tersisa. Gao Yingji pergi ke area pertempuran tanpa konsultasi terlebih dahulu. Perisai dan pedang muncul di tangannya, tetapi dia tidak mengenakan baju besi. Perisai dan pedang di tangannya tampak seperti senjata ksatria paling standar. Bahkan dibandingkan dengan peralatan tingkat magis, kualitasnya di bawah. Datang. Long Hao Shen maju beberapa langkah, tiba di bagian paling depan timnya dan dengan cepat mengenakan Roh Kudus armornya. Dengan kilatan putih, perlindungan Roh Kudus dilepaskan dan kilau putih segera muncul di setiap rekan satu timnya. Sima, kegilaan. Yuan, sematkan permata. Yinger, panggil di belakang. Lin Xin mendukung kami dengan pembelaan Anda. Han Yu, ikuti aku untuk bertahan di depan. Keyer, bertindak sesuai dengan penilaian Anda sendiri. Ayo pergi. Long Hao Shen cepat memberikan arah. Ini adalah kolaborasi pertama mereka, jadi berbicara tentang saling pengertian tidak diragukan lagi, itu hanya bisa disebut instruksi bersuara. Saat ia memberikan perintahnya, cahaya ungu bersinar di antara alis Long Hao Shen dan Hao Yue muncul. Namun, Long Hao Shen tidak memaun dia, membiarkan dia tinggal di belakang. Han Yu juga memakai perlengkapannya, dengan cepat menyelesaikan gerakan pemanggilan dengan pedangnya. Sebuah pancaran menyinari bagian di atas kepalanya saat binatang ajaib yang aneh muncul di langit. Melihat binatang ajaib itu, bahkan Gao Yingji, dalam kapasitasnya sebagai ksatria kuil, terkejut. Itu karena pendamping binatang ajaibnya itu benar-benar tidak cocok. Dengan diameter setengah meter, ia memiliki dimensi bola mata. Itu benar, itu hanya bola mata besar, dengan ekor hitam di bawahnya. Tubuh bagian atasnya berwarna hitam, dan bola mata besar itu berputar di udara. Di sekitarnya, udara dipelintir dengan jejak cahaya, memberikan perasaan yang tidak biasa. Gao Yingji berseru keheranan, ini mata iblis. Sungguh pendamping binatang ajaib yang tidak biasa. Long Hao Shen juga cukup terkejut. Saat itu, ketika dia mengalahkan Han Yu, yang terakhir tidak memanggil tunggangannya. Mata iblis besar itu melayang di udara di atas kepala Han Yu, berputar tanpa henti. Gangguan di udara tampaknya dipancarkan dari tengah pupilnya. Tiba-tiba, lampu merah menyala di mata iblis ini dan cahaya merah redup dilepaskan dari tubuh Gao Yingji yang jauh. Gao Yingji tidak bergerak juga tidak banyak bereaksi, hanya tersenyum acuh tak acuh sambil berkata,
mata kebenaran. Mata iblismu belum matang, ingin mengetahui tingkat kultivasi saya, itu terlalu dini. Long Hao Shen dan Han Yu bertukar pandang, melangkah maju dan meluncurkan serangan pada saat yang sama dan mengelilingi Gao Yingji. Dengan aksi keduanya, seluruh tim, tanpa terkecuali, mulai beraksi. Wang Yuan dengan cepat menyematkan 3 permata di perisai jiwa surgawi raksasa dan Sima Xian berteriak keras, tangannya mencengkeram tongkatnya saat menyerang dari sisi lain Long Hao Shen. Selama serangan ini, otot-ototnya meningkat secara dramatis, itu kegilaan. Keier, yang tangannya sebelumnya dipegang oleh Long Hao Shen, menghilang dalam sekejap. 3 kepala Hoiwei langsung terangkat, dan Little Light dan Little Fire mulai melantunkan terus-menerus dengan suara teredam. Hanya Little Green yang tidak melakukan hal yang sama, menyemburkan 2 lampu hijau yang jatuh ke tubuh Chen Yinger dan Lin Xin sebagai gantinya, membuat mereka berdua melayang sebelum mendarat di punggung Hoiwei. 4 anggota tubuhnya menerjang kuat, ia mengikuti Long Hao Shen dalam tanggung jawabnya ke depan. Di tangan Chen Yinger, bola kristal besar muncul sekali lagi saat dia mengucapkan mantranya dengan suara yang menyenangkan, seperti sedang bernyanyi. Lin Xin duduk di depannya, mengangkat tongkat kristal awannya tinggi-tinggi dan melantunkan dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara gelombang elemen api. Tidak peduli apa yang orang bisa katakan, dalam hal kontrol sihir dan afinitas unsur, Lin Xin jauh melampaui Huang Yi, yang memiliki peri elemen bumi. Sisi Long Hao Shen mulai bergerak, di sisi lain, Gao Yingji pada dasarnya bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sedikit pun, berdiri tak bergerak seperti sebelumnya. Dalam serangan frontal ini, kecepatan Long Hao Shen dan Han Yu kira-kira sama dengan kecepatan Sima Xian setelah dia menggunakan kegilaan. Mereka bertiga tiba di depan Gao Yingji pada waktu yang hampir bersamaan. Mengamati Gao Yingji, yang berada pada jarak kurang dari 19 meter, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak. Cahaya putih berkilauan dari dadanya, pancaran memancar darinya, muncul seperti sambaran petir putih yang jatuh ke Gao Yingji. Kemampuan pertama Saint Spiritual Stuff, Attraction. Gao Yingji tampaknya tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada saat ini, tetapi dia masih bergerak. Dia maju selangkah, maju dengan mantap seperti gunung, dan tiba-tiba Stadion Night bergetar saat suara ledakan bergema. Di tangan kanannya, pedang berat besi halus biasa itu berubah menjadi emas yang mempesona, menyerang lurus ke arah Long Hao Shen. Membungkuk ke depan dan mengangkat perisainya, sosok Long Hao Shen langsung membeku, membatalkan serangannya dan muncul seperti patung, terus berdiri di depan. Kemudian, Holy Spirit Shield menyala dengan cahaya putih yang berasal dari penggunaan Holy Filter Shield dan Divine Obstruction secara bersamaan. Sementara itu, total 10 pancaran menyinari tubuhnya secara praktis pada saat yang bersamaan. Dengan kilau pertama, Long Hao Shen mengaktifkan Holy Mantle tambahan yang disediakan oleh Divine Wrist Guard-nya. Yang kedua adalah mantel suci lain yang Han Yu, di sisinya, berikan untuk perlindungannya. Setelah itu, ada 3 pancaran sihir lainnya. 2 dari sistem api, dan 1 dari sistem lampu, 3 perisai ajaib diluncurkan dari belakang. Secara bersamaan jatuh ke tubuhnya, perisai dari langkah kelima ini bertindak bersama dengan 2 mantel suci ini, membentuk perlindungan kemampuan 5 lapis yang tak terduga tebal di Long Hao Shen. Perisai 3 lapis itu secara alami berasal dari tindakan terkoordinasi dari Little Light, Little Flame, dan Lin Xin. Mata Gao Yingji berbinar ketika dia berpikir dalam hati, para pemuda ini bertindak bersama untuk pertama kalinya, namun mereka masih bekerja sama dengan koordinasi seperti itu. Seorang Guardian Knight atau Shield Warrior yang mampu menahan serangan musuh, itulah jantung tim yang sebenarnya. Lebih penting lagi, ksatria muda dengan penampilan cantik ini juga memiliki kompor Saint spiritual. Dengan kemampuan bertahan yang berkualitas tinggi tersebut, tak heran jika ia mendapat posisi teratas di kompetisi individu. Tapi apakah ini cukup? Pedang berat itu menghantam ke bawah dengan kekuatan yang stabil saat Gao Yingji tampak seolah-olah pada dasarnya dia tidak melihat Sima Xian di sisi kiri sama sekali. Dia menyerang dengan tongkatnya di bawah pengaruh Secret Hammer dan Light Tone,
Han Yu yang datang dari sisi kanan. Sebuah suara menghancurkan bergema dari seluruh tubuh Long Haoshen ini. Bagi Gao Yingji, 5 lapis pertahanan di depannya, tanpa diduga, sama rapuhnya dengan kertas. Itu hanya sedikit melemahkan cahaya keemasan pada pedangnya. Seperti itu, pedangnya menghantam perisai Roh Kudus Long Haoshen. Pada saat itu juga bola mata di atas kepala Han Yu tiba-tiba mengeluarkan kilatan putih, menyebabkan tubuh Gao Yingji sedikit mandek, dan sebentar masuk ke dalam keadaan kebingungan. Baru kemudian pedangnya yang berat jatuh pada perisai Long Haoshen. Kekuatan mengerikan dari dampak langsung menyebar dari perisai Roh Kudus ke keempat anggota tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya. Pada saat itu, Long Haoshen merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya sepenuhnya. Energi spiritual teror tak terbatas itu menghancurkannya sepenuhnya dengan kekuatan tumbukan, mengirimnya terbang kembali. Di tubuhnya, Bright Vengeance bersinar saat dia merasa seolah-olah kekuatan tubuhnya benar-benar habis. Terlepas dari kenyataan bahwa Long Haoshen sebelumnya memperkirakan kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh menjadi sangat tinggi, dia hanya mengalami kesenjangan yang sangat besar di antara mereka ketika benar-benar menghadapinya secara langsung. Bahkan dengan kerja sama seluruh tim, dia hanya bisa menahan pukulan ini. Pada saat itu, sepasang sayap cahaya muncul dan memanjang dari punggung Gao Yingji, bertabrakan dengan Light Tone dan menghancurkannya dalam sekejap. Di bawah pengaruh magnis serangan kekuatan penuh si Masian membuat kontak dengan sayap cahaya lainnya, dan dengan suara peng yang sederhana, efek dari Secret Hammer diserap oleh cahaya tirani yang dilepaskan dan sosok agung si Masian terlempar. Kembali dengan ganas, dibuang jauh-jauh. Pada titik ini, efek dari kompor Sein spiritual Long Haoshen sudah berakhir. Dia adalah kapten tim dan juga jantung tim, jadi pada saat ini, dialah yang memikul tanggung jawab berat untuk menahan Gao Yingji. 4 pancaran muncul sekali lagi di tubuhnya. Kali ini, itu adalah perisai elemen 4 lapis. Meskipun memiliki lapisan yang lebih sedikit dari sebelumnya, bagaimana mungkin mantel suci dari langkah ketiga dapat dibandingkan dengan perisai elemen semacam ini dari langkah kelima? Sebaliknya, pembelaannya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Long Haoshen menarik napas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk mengenergi spiritual dalam dirinya dengan maksud untuk menyingkirkan perasaan mati rasa. Pada saat ini, keunggulan energi spiritual eksternalnya, yang jauh lebih besar daripada ksatria lain dari langkah yang sama, menjadi jelas. Dalam satu waktu, sensasi mati rasa di tubuhnya telah berkurang setidaknya 2 kali lipat. Dengan satu pukulan, Gao Yingji telah mengguncang Long Haoshen sepenuhnya. Di bawah pengaruh daya tarik dari kompor Sein spiritual, kecuali dia meninggalkan jangkauan kompor spiritual, satu-satunya yang bisa dia targetkan adalah Long Haoshen sendiri. Lancar melangkah maju, ia langsung bergegas di Long Haoshen, tidak memperhatikan serangan kedua Han Yu sama sekali. Di punggungnya, kedua sayapnya hanya bergerak sedikit untuk memblokirnya tanpa kesulitan. Perisai filter suci, mantel suci, penghalang surgawi. Long Haoshen melepaskan kemampuan pertahanannya sekali lagi, dan pada saat itu, kilatan cahaya merah lain menyinari tubuhnya, menciptakan perisai unsur lain. Itu Lin Xin. Mengandalkan sihirnya melewati kristal awan api, dia jauh lebih cepat daripada Hao Wei. Terhadap semua harapan, ia berhasil membuat 2 perisai unsur untuk membantu pertahanan Long Haoshen dalam waktu yang singkat. Long Haoshen dengan berani menyambut serangan Gao Yingji dan ledakan hebat terdengar. Kali ini, dia hanya terdorong 7 atau 8 langkah ke belakang karena semua pertahanan yang melindunginya benar-benar hancur berkeping-keping. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, reaksinya jauh lebih baik. Setidaknya, sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya tidak muncul sekali lagi. Sementara itu, pedang Roh Kudus Long Haoshen menunjuk ke depan, menerjang dengan Light Tone yang ditingkatkan oleh efek Bright Vengeance terhadap Gao Yingji. Gao Yingji agak heran bahwa seorang pemuda hanya pada langkah kelima, dengan bantuan timnya, dapat memblokir serangannya dengan sukses 2 kali berturut-turut. Meskipun dia jauh dari habis-habisan, ini masih mengejutkan. Tim ini sebenarnya mampu membuat perisai elemen 5 lapis.
Jika itu adalah pasukan perburuan iblis pendatang baru, dia takut mereka mungkin bahkan tidak akan bisa menghubungkan yang 3 lapis. Dan baginya, penghalang surgawi dari pemuda peringkat pertama tahun ini terasa seolah-olah digunakan hingga titik kesempurnaan. Tidak hanya tampaknya dikuasai, tetapi yang lebih penting, itu mengandung nuansa material yang misterius. Meskipun demikian, Gao Yingji jelas tidak berencana membuang terlalu banyak waktu untuk merenung. Dia meluncur ke depan, membidik Long Hao Shen, yang telah didorong kembali oleh serangan sebelumnya, dan langsung mengeksekusi serangan perisai. Tentu saja, dia tidak akan melukai anak muda ini, tetapi dia masih mengirimnya terbang, membuat Saint Spiritual Staff kehilangan efeknya. Tanpa ksatria penjaga dengan pertahanan sebagai fokus utamanya, yang lain tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan satu pukulan pedangnya. Namun, juga pada saat itu, dia menjadi terganggu sekali lagi untuk waktu yang singkat, membuat muatan perisainya tidak dapat terhubung. Mata iblis di atas kepala Han Yu kehilangan kilaunya dan, pada saat itu, Han Yu tidak mengejar serangannya, malah berdiri tak bergerak dan kokoh seperti gunung seperti kabut emas yang menyelimuti tubuhnya. Justru skill, menyimpan daya, yang sering digunakan oleh Long Hao Shen. Karena serangan mereka saat ini tidak dapat mematahkan pertahanan Gao Yingji, hanya energi spiritual terkompresi yang diperoleh melalui storing power yang memiliki peluang lebih baik. Detik berikutnya, Gao Yingji muncul seperti penguasa, dengan kekaguman yang tak ada habisnya, dan seolah-olah dia mengendalikan segala sesuatu di bumi. Bola cahaya keemasan yang sangat besar terbentuk di belakang Long Hao Shen, melesat seperti meteor besar dan dengan keras menabrak Gao Yingji. Tekanan yang sangat biadab membuat kulit Gao Yingji segera berubah. Dia menatap kosong untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Yang menjulang di langit justru Wang Yuan, setelah menyelesaikan penyematan 3 permatanya ke dalam perisai jiwa surgawi raksasa, membawanya ke puncak kekuatannya. Menyebarkan pancaran warna emas murni yang mempesona, perisai jiwa surgawi raksasa berkilauan dengan warna merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu, memberikan tekanan seperti yang dirasakan di puncak Gunung Tai, saat menabrak lurus ke arah Gao Yingji. Gao Yingji tidak mengejar, tapi malah menyerang Long Hao Shen, yang berdiri diam. Namun, selama waktu tidak aktif itu, Long Hao Shen tidak tinggal diam. 3 cahaya menyinarinya secara berurutan saat dia melantunkan dengan kecepatan tinggi, kilau seperti malaikat perlahan terbentuk di atas kepalanya. Halo iman, kemurahan wali, cincin memaksakan. Ini adalah 3 halo besar, paling dasar yang digunakan oleh ksatria penjaga. Long Hao Shen sudah cukup mahir pada mereka, jadi selama dia diberi waktu beberapa napas lambat, dia bisa mengaktifkannya bahkan tanpa perlu mantra. Di bawah pengaruh 3 cincin besar dan perlindungan tambahan dari armor Roh Kudus, cahaya yang menyinari tubuh Wang Yuan semakin menyilaukan. Saat itu, di depan perisai jiwa surgawi raksasanya, bahkan Long Hao Shen kalah tipis. Jika bukan karena bantuan Hao Yue dan fakta bahwa konsumsi Wang Yuan sudah besar, yang mencegahnya menunjukkan kekuatan penuh perisainya, dia tidak akan muncul sebagai pemenang. Jika bukan karena kemenangannya dalam pertandingan melawan Wang Yuan, dia akan masuk 16 besar dan peringkat terakhirnya mungkin akan lebih baik. Pada saat itu, Wang Yuan, dalam kapasitasnya sebagai prajurit paling kuat tahun ini, membiarkan seluruh kekuatan bertarungnya meledak. Berdiri di tempat, dia mengangkat perisainya, itu justru penghalang surgawi. Simbol ksatria langkah tinggi ini secara alami adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh Gao Yingji juga. Menghadapi kekuatan opresif dari perisai jiwa surgawi raksasa, dia tidak punya pilihan selain merespons. Namun, pada saat yang sama, siluet hitam diam-diam muncul di punggungnya dengan kilatan cahaya keemasan gelap. Tersembunyi dalam kegelapan, Keir memilih momen penting ini untuk membuatnya bergerak. Ketika Long Hao Shen diserang untuk pertama kalinya, dia sudah mengubah lokasinya. Dan yang mengejutkan, Gao Yingji tidak menyadari bahwa dia telah menghilang dari punggung Long Hao Shen ke punggung Han Yu. Ketika Gao Yingji mengejar dan menyerang Long Hao Shen, dia secara alami lewat di samping lokasi Han Yu.
Tapi saat Han Yu menyimpan kekuatan, Keier mampu menyembunyikan dirinya di belakangnya. Keier telah memilih tempat untuk mengarahkan serangannya dengan perhatian khusus. Tepatnya di tengah dua sayap yang terbuat dari energi spiritual yang kental, target yang terletak di tengah punggungnya. Ini adalah tempat terlemah dalam pertahanan sayapnya. Diakui, penghalang surgawi benar-benar merupakan kemampuan yang mendominasi, tetapi kelemahan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa untuk sepersekian detik ketika pertahanannya dilepaskan, pengguna harus tetap tidak bergerak sebelum mengandalkan pelepasan energi dari seluruh tubuhnya untuk melawan serangan musuh. Dan waktu yang Keier pilih adalah tepat sepersekian detik keheningan ketika perisai jiwa surgawi raksasa hendak bertabrakan dengan pertahanannya. Keier bukan ahli kamuflase, dilakukan melalui berbagai trik pembunuh. Dia ahli dalam penyembunyian, mencari peluang sebelum melepaskan serangan fatal. Meskipun dia buta, dia lebih baik dalam menemukan momen kelemahan lawan daripada siapapun. Tidak baik. Dalam sepersekian detik Keier hendak mengeksekusi serangannya, kulit Gao Yingji berubah total. Dia memang ksatria kuil dari langkah ketujuh, meskipun tindakan Keier benar-benar diam, rasa bahaya membawanya untuk mendeteksi dia. Setelah bertahun-tahun dihabiskan untuk melawan iblis, dia telah mengembangkan naluri yang mirip dengan binatang. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghalau Divine Obstruction, pedang berat di tangan kanannya bergeser untuk memblokir punggungnya seperti sambaran petir. Sementara itu, tubuhnya langsung menyala dengan warna emas yang tajam. Hampir pada saat yang sama, dua suara bergema. Wang Yuan hanya merasa seolah-olah dia menabrak gunung saat tekanan keras mengirimnya terbang kembali dan membuatnya menjatuhkan perisai jiwa surgawi raksasa. Namun, serangan habis-habisannya yang pemberani masih mengguncang tubuh Gao Yingji. Di tengah perisainya, beberapa celah muncul. Dalam keadaan menyimpan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, Han Yu dapat dengan jelas melihat bahwa, di belakang Gao Yingji, saat bertemu dengan pedangnya yang berat, serangan Keier secara tak terduga menembusnya. Namun, serangan Keier ditolak kembali oleh tubuh Gao Yingji. Samar-samar, kilau emas tembus pandang bisa terlihat di balik pedang yang berat itu. Bagian tubuh Gao Yingji telah berubah menjadi cahaya kemasan. Itu adalah kemampuan khas dari Temple Knight dari langkah ketujuh, Brilliant Body.